Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Corolla. Oke, di kesempatan kali ini saya bakal bahas ini ya, kelanjutan kemarin mobil Maestro yang air radiatornya ketika di starter nyembur ke atas teman-teman. Dan di kesempatan kali ini udah saya bongkari ya, supaya teman-teman tahu permasalahannya ada di mana. Oke, seperti biasa, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa tinggalkan subscribe yang baru mampir, dan yang udah sering mampir, terima kasih banget, supaya channel ini semakin berkembang, dan tentu saya juga lebih bersemangat lagi ya membahas permasalahan-permasalahan yang ada seputar otomotif dan terutama masalah twin cam ya, karena mobil saya sendiri twin cam. Jadi paling sering yang saya bahas memang masalah twin cam, karena channel ini memang mengunggulkan twin cam, bukan berarti tidak membahas mobil lain ya. Kalau ada dan sempet, insya Allah saya buatkan videonya. Oke, jadi mobil Maestro kemarin yang di starter muncrat udah saya bongkar, dan permasalahan ada pada perpaknya teman-teman. Perpaknya itu jebol, dan memang yang seker nomor 2, ruang bakar nomor 2 yang kemasukan air, tapi belum nyampe masuk ke ruang oli ya, itu air radiatornya. Jadi perpaknya jebol, tapi nggak berani ya kalau cuman langsung diganti perpak, nggak berani. Kenapa? Karena kemungkinan besar memang silinder kopnya itu mungkin udah ngolet dulu, dan dulu diganti perpaknya aja, dan biar sekalian sembuh penyakitnya gitu. Jadi nanti bakal saya seleb, nggak ada yang dilas ya ini ya, karena memang nggak ada yang keropos, semua utuh, keropos sedikit tapi bagian luar. Nanti saya perlihatkan. Jadi ini nanti saya bongkari, udah saya bongkari, nanti saya bongkar klep-klepnya, saya skur, jadi nanti ganti sel klep juga ya teman-teman ya. Dan nanti setelah diskur baru saya selebkan supaya benar-benar rata, jadi kopnya nggak melengkung. Kalau langsung dipasang lagi ya kemungkinan sembuh, cuman nggak awet, tingkat keawetannya beda ya kalau diseleb langsung, maksudnya diselebin sekalian gitu. Oke, yuk kita lihat hasilnya. Bukan hasil sih, memang belum jadi ya. Jadi kita lihat permasalahannya, kerusakannya ada di mana gitu, biar teman-teman kan lebih paham, lebih tahu. Oke teman-teman semua, nah ini setelah saya bongkar nih silinder kopnya nih. Dari sini bisa kita lihat ya, ruang bakarnya nih nomor 4 kelihatan hitam pekat, nomor 3, nah nomor 2 nih yang kelihatan bersih karena air memang udah masuk ke ruang bakar nomor 2 nih. Nomor 1 juga kelihatan hitam ya, jadi aman, air masuk cuman di ruang bakar nomor 2 nih. Nah ini dari sini kita bisa lihat ya, memang air cuma masuk di ruang bakar nomor 2, kelihatan lebih bersih dibanding yang lain. Nah ini jalur airnya nih di sekeliling buring atau di sekeliling ruang bakarnya, rata-rata Honda seperti itu ya, di sekeliling buring jalur airnya memutar gitu. Nih bisa kita bandingkan ya, nomor 2 memang lebih bersih. Nah, iya kan, kelihatan banget perbedaannya. Nah dari pembuangan juga nih, jalur knalpot nih hitam pekat, dan yang nomor 2 kelihatan lebih bersih ya karena memang dilalui air. Nah ini kelihatan bersih, air nyampe nyembur kemarin. Nah yang nomor 1, 3 sama 4 kelihatan hitam pekat, jadi aman. Nah ini perpaknya ya, atau packing kopnya, perpak silinder kop. Nah ini kelihatan yang jebol, nah sebelah sini nih, ini yang jebol, jadi air langsung masuk ke ruang bakarnya gitu teman-teman. Nah ini yang lain aman nih, di sekelilingnya nih bekas air kan agak kecoklatan gitu ya, jadi kelihatan nih. Dan yang pasti jebolnya yang nomor 2 tadi tuh. Nah ini packingnya, nah di sini lebih kelihatan ya jebolnya di situ.
Ini sebenarnya diganti packing langsung sembuh, cuman nggak awet teman-teman, jadi harus diseleb juga nih di ruang bakarnya nih, kelihatan juga ya lebih bersih yang nomor 2 karena kemasukan air gitu teman-teman. Nah ini packingnya atau perpak. Nah ini sekernya nih kelihatan ya, nomor 2 kelihatan. Nah kemasukan air kan langsung, jadi airnya banyak banget kemarin yang masuk di sini sampai nyembur di knalpotnya. Yang lain juga kelihatan lebih hitam pekat. Nah ini jalurnya nih, jalur airnya di sekeliling sini. Nah ini ada keropos sedikit ya, tapi aman. Ini keroposnya kan bagian luar nih, nggak di buringnya gitu teman-teman, jadi aman, nggak masalah. Nih di sekeliling yang sini nih jalur air untuk pendingin Honda Maestro ya. Nah, dan ini apa, jalur oli ya yang sini ya. Nah yang ini jalur airnya seperti itu. Jadi cukup paham ya teman-teman semua ya, paling tidak kita tahu permasalahannya sekalipun kita tidak bisa benerin ya kan. Jadi kita nggak perlu was-was masukin di bengkel mana aja gitu teman-teman, kalau kita tahu permasalahannya ada di mana gitu, cara perbaikannya seperti apa. Nah ini dari sini kita lihat ya kan, yang pasti di sini kita sama-sama belajar nih teman-teman. Nah ini kroposnya nih, cuman ini aja nih sih yang kropos sedikit, tapi bagian luar enggak di bagian buringnya, jadi ini aman. Kasus yang ini aman gitu teman-teman. Jadi besok cuman ganti perpak sama diselepin silinder kopnya sembuh, tapi juga sekalian disekor ya teman-teman, jadi ganti seal klep juga seperti itu. Jadi kalau belum benar-benar paham jangan dibongkar sendiri kalau seperti ini, nanti kalau salah takutnya malah lebih fatal kerusakannya gitu nih ya kan. Bersih bener. Nah ini ya yang packingnya jebol tadi, lokasinya seperti di sini kelihatan kan, jadi air langsung masuk semua ke ruang bakar. Kemarin air radiatornya nyampe habis teman-teman, jadi diisi ketika dinyalain langsung habis gitu, langsung masuk semua di ruang bakar, jadi kebuang di knalpot ya gitu. Oke teman-teman semua, jadi cukup paham ya permasalahan air nyembur nih atau kerusakan silinder kop minta dibongkar. Nah, permasalahannya seperti ini ya. Nah ini klepnya nih belum saya lepas, baru noken asnya aja yang dilepas nih, ada 16 ya. Ketika dilepas nanti jangan lupa dikasih tanda. Nah ini olinya masih aman, belum kecampur air seperti itu teman-teman. Jadi perlu diketahui ya kalau ngelepas klep dikasih nomor, ini nomor 1, nomor 2 in atau X gitu. Nah ini kita lihat lagi nih, jadi cukup jelas ya. Dan ini klepnya, kalau Honda Maestro masih bisa di setel ya, ada setelannya, beda sama twin cam. Kalau twin cam otomatis, jadi nggak perlu setel klep. Nah ini bisa disetel dan harus disetel ya setelah bongkar seperti ini. Dan ketika dibongkar seperti ini, setel klep tuh nggak bisa sekali jadi teman-teman. Jadi ketika di setel pertama nanti dinyalain, dipanasi, kalau udah nanti di setel ulang gitu biar lebih pas. Nah ini ya klepnya nih, sealnya ada di dalam sini nih, jadi pernya dilepas dulu baru kelihatan nanti seal klepnya kayak gitu. Nah ini kancingannya nih di ujung klep. Nah seperti itu. Nah nih saya balik nih, kelihatan ya nomor 2 kelihatan bersih. Semoga bermanfaat ya. Salam satu Corolla sejuta saudara. Semoga di kesempatan lain saya bisa bikin video mobil lain lagi ya. Terima kasih.